adik-adik sekolah minggu, kita bertemu lagi dalam ibadah online kita minggu ini 7 Maret 2021. Kita akan mulai ibadah kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat semua berkat yang Tuhan berikan di pagi hari ini. Kami akan mengadakan ibadah online buat adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, Tuhan masih memberkati kami dari hari yang lalu sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami, kiranya Tuhan hadir dari awal, pertengahan hingga akhir, di dalam kami mengikuti ibadah. Tuhan, secara khusus kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami, orang tua, anak sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, Amang Parhaldo kami, Inang Bibilfro, dan Amang Ulon kami, yang ada di seluruh jemaat HKBP Persaudaraan Naulini. Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang memberkati, Tuhan Yesus yang memberi berkat, rezeki, kesehatan umur yang panjang. Kami juga berdoa Tuhan, situasi sekarang ini yang kami alami di masa COVID-19 Tuhan Yesus, kiranya berakhirlah Tuhan supaya kami bisa beribadah seperti biasanya di gereja-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu kami yang dalam pelajaran di sekolah Tuhan, beri semangat kepada mereka karena mereka juga masih belajar online di rumah. Kami juga berdoa Tuhan buat semua kekurangan dan dosa pelanggaran kami yang kami lakukan di hari-hari yang lalu. Mohon ampun Tuhan supaya ke depan kami semakin lebih baik, semakin bisa kami mengerti akan firman-Mu Tuhan Yesus. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, kiranya Tuhan kabulkanlah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Amin. Amin. Baik, adik-adik kami yang ada di rumah, begitu juga orang tua dari adik-adik kami yang menemani anak-anak kami. Mari kita akan mengikuti ibadah minggu kita di hari ini, Minggu tanggal 7 Maret 2021. Minggu kita adalah Minggu Okuli, artinya dalam bahasa Indonesia, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Nah, topik minggu kita yaitu dalam bahasa Bataknya, Makaholongi Debata. Di bahasa Indonesia, kasih kepada Allah. Mari kita masuk dalam ibadah kita bernyanyi dari KJ nomor 3, ayat yang pertama. Dengan riang kami memuji. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang kekal, bagai bunga yang hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber sukacita beri sinar-Mu menyerah. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kami masuk perguruan, bergemar mendengar firman Tuhan, firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Pujian
marka setan kuhancurkan. Marka setan kuhancurkan, panji Yesus kutinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, ngabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Mari kita sama-sama mendengarkan hukum Tuhan dari hukum yang keempat dan maksudnya. Kami akan membacakannya, adik-adik boleh mengikutinya dan mendengarkannya. Hukum Tuhan, hukum yang keempat. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus, dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan untuk melakukan firman-Nya. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian, Berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu, berbicaralah kepada Tuhanmu. Bila hatimu suka, bila hatimu duka, berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Bila hatimu suka, bila hatimu duka, berbicaralah kepada Tuhanmu. Mari kita berdoa kepada Tuhan kita, memohon pengampunan atas dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan, begitu juga pelanggaran-pelanggaran kita. Mari kita sama-sama mengucapkan doa kita.
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi kembali. Las rohaku situtu, mida Yesus nalulu, manjalai hajol maut, ngaibana paluaut, jol mamanisiai, sian hamagoani. Epistel untuk kita di minggu kita hari ini diambil dari ayat bulanan kita, ayat hafalan dari Roma 3 ayat yang ke-24. Mari kita sama-sama melihat Alkitab kita dan kami yang membacakannya. Roma 3 ayat 24. Ayat ini sekalian menjadi ayat hafalan kita. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan sekali lagi kami bacakan Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita bersama-sama mengaku iman percaya kita ke hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Warta untuk adik sekolah minggu, kita masih tetap mengadakan ibadah online yang kita lakukan setiap minggu. Kakak harap
adik-adik di rumah bisa mengikutinya di channel YouTube yang sudah dibagikan dari gereja, dan kakak harap adik-adik tetap mengumpulkan persembahan yang akan dibawakan oleh orang tua melalui Sintuawek, dan kakak harap juga adik-adik like dan subscribe semua channel YouTube yang ditonton setiap minggunya. Salam sehat dari kakak guru sekolah minggu, tetap belajar, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan ibadah kita dengan bernyanyi. Kita bernyanyi, kami bawa korban pujian sambil kita bersama-sama di rumah, dan kami juga kita nyanyikan untuk korban persembahan pada Tuhan. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik yang melakukan ibadah online di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan Allah, atas segala berkat kasih karunia Tuhan yang masih memelihara hidup kami hingga pada saat ini. Kami bersukacita ya Tuhan, di mana kami masih boleh melakukan ibadah, walaupun ibadah kami ini kami lakukan di rumah masing-masing melalui ibadah online. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa sukacita kami. Bapa yang di surga, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berkuasa atas diri kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa, pasti sehat ya. Dan Inang harapkan juga di rumah tidak mengurangi rasa sukacitanya untuk tetap beribadah, walaupun masih beribadah di rumah. Ya, firman Tuhan buat kita di minggu ini, di tanggal 7 Maret 2021, diangkat dari Injil Markus. Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-43 hingga ayat yang ke-50. Ayo kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita buka Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai 50. Mari kita baca bersama-sama ya. Adik-adik di rumah juga membaca Alkitabnya. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala
ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya dan menentangkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangka kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutupi badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pernah nggak kalian nonton film? Dalam film itu menceritakan ada satu apakah itu penegak keadilan polisi yang menangkap penjahat. Pernah nggak lihat ada seorang misalnya polisi yang menangkap seorang penjahat? Ya, nah kalau seorang penjahat itu ditangkap namanya penjahat, pasti dia melakukan kesalahan, ya kan? Kalau melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, ada sanksi yang menanti. Misalnya dia mencuri, ya kan? Sanksinya apa? Ditangkap oleh polisi, ditangkap oleh penegak keadilan, dan dia dihakimi sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Tapi di sini berbeda loh adik-adik. Kalau tadi Inang ceritakan kalau penjahat tadi ditangkap karena dia benar melakukan kesalahan. Karena dia melakukan kesalahan, dia melakukan kejahatan. Tapi di sini berbeda dengan Tuhan Yesus. Nats firman Tuhan kita berbicara tentang Yesus yang ditangkap. Tapi tahu nggak adik-adik di sini? Tuhan Yesus ditangkap bukan karena melakukan kesalahan. Tuhan Yesus ditangkap bukan karena dia seorang penjahat. Tuhan Yesus ditangkap bukan karena dia melakukan tindakan kejahatan. Tapi karena apa? Kenapa Tuhan Yesus ditangkap? Coba adik-adik di sini tahu nggak kesalahan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di sepanjang perjalanan kehidupannya? Ada yang tahu? Nggak ada kan? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia melakukan tanda mukjizat, ya kan? Dia mengajari orang, dia menyembuhkan orang sakit. Tidak ada yang salah dari semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi karena kebencian dari imam-imam dan ahli-ahli Tauratlah yang membuat Yesus harus ditangkap. Jadi penekanannya kita lihat di sini, Yesus ditangkap bukan karena melakukan kesalahan, tetapi memang dikatakan di Perjanjian Lama dinubuatkan bahwa dia akan ditangkap dan diadili walaupun dia tidak melakukan kesalahan. Nah, lalu kita lihat di sini ada satu hal yang tidak baik dari siapa? Dari di sini dikatakan ada salah satu seorang murid Tuhan Yesus yang bernama siapa? Siapa namanya? Coba kita baca di ayat di nats firman Tuhan tadi. Ada salah seorang murid Tuhan Yesus yang menjual Yesus dan dia bernama
Yudas Iskariot. Kok tega banget ya? Kenapa? Bukankah mereka bersama-sama mengajari? Bukankah Yudas Iskariot juga ikut bersama-sama pada saat Tuhan Yesus memberikan atau melakukan tanda mukjizat? Bukankah mereka bersama-sama? Bukankah Yudas Iskariot juga melihat tangan Yesus yang selalu memberkati banyak orang? Tapi kenapa Yudas Iskariot begitu mampu menjual Tuhan Yesus? Karena apa? Ini yang salah adik-adik dan tidak boleh ditiru ya. Sifat Yudas Iskariot tidak boleh ditiru. Dia dikatakan sebagai pengkhianat hanya karena ingin mendapatkan uang. Dia menjual Tuhan Yesus supaya ditangkap. Hanya untuk mendapatkan kesenangan dirinya sendiri, dia mau bersekongkol dengan para ahli Taurat untuk menangkap Tuhan Yesus. Jadi pelajaran yang kedua yang kita dapat adalah kita jangan mau mempunyai sifat seperti Yudas Iskariot yang hanya untuk kesenangan sendiri, yang hanya untuk kepentingan sendiri, akhirnya merugikan banyak orang. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa yang mau kita lihat dari nats firman Tuhan di minggu ini? Ingat, Inang katakan tadi di awal, Yesus ditangkap bukan karena melakukan kesalahan. Ya kan? Yesus ditangkap bukan karena melakukan kesalahan. Dan karena itu kita harus meneladani sifat Yesus. Walaupun dia tidak melakukan kesalahan, tapi dia tetap dengan sabar, dia menerima semuanya itu. Dan puncaknya itu adalah adik-adik, karena kasihnya kepada kita manusia. Ya kan? Masa-masa ini adalah masa-masa pasion. Minggu-minggu ini kita sudah masuk minggu-minggu pasion yang dikatakan minggu-minggu penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Di bulan 4 nanti kita akan masuk kepada Jumat Agung dan Paskah. Nah, yang mau kita lihat pengorbanan Tuhan Yesus itu begitu luar biasa. Dia tidak melakukan kejahatan, dia tidak melakukan kesalahan, tapi dia mau menderita demi kita umat manusia. Demi Inang, demi kalian semua, dan demi seluruh umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Dengan penderitaan Tuhan Yesus, dengan kematian Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Dan karena itu adik-adik sekolah minggu, mari kita tetap bersuka cita walaupun di minggu-minggu ini kita masih melakukan ibadah online di rumah. Kita tetap sama-sama berdoa supaya kita diberikan keteladanan seperti Tuhan Yesus yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan kesabaran, yang penuh dengan ketaatan, mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Amin, kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan Allah untuk firman yang telah kami dengar. Firman-Mu menyuarakan kepada kami begitu baiknya anak-Mu Yesus Kristus yang mau menderita, ditangkap karena demi kebaikan kami umat manusia. Dia tidak melakukan kesalahan. Dia bukan seorang penjahat, tetapi dia mau menderita demi kami anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan kami meneladani sifat Yesus dengan penuh sukacita. Kami menerima bagian kami sebagai anak-anak terang-Mu. Dan jauhkanlah sifat seperti Yudas Iskariot yang hanya demi kesenangan sendiri, yang hanya karena kesenangan untuk
dirinya sendiri, dia mau mengorbankan Tuhannya, dia mau mengorbankan imannya. Kiranya Bapa, sifat-sifat yang seperti itu jauh daripada kami anak-anak sekolah minggu. Kami dapat menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kami dalam iman percaya kami hanya kepada Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga berdoa kiranya masa pandemi ini segera berakhir sehingga kami dapat beribadah kembali di gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga keluarga, orang tua dan kakak-kakak sekolah minggu yang melayani ibadah online. Kiranya Engkau menambahkan sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi. Ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Di zona hubungan Tuhan, parmueni ngoluku nasota domnian, sadiaman argada Tuhan, moloi saini rajuman suderingan basam, jaloma Tuhan, sailah asmarohan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu.